berkata gini, kalau cinta didasarkan hanya pada pemuasan seks belaka, hanya sebagai pembahasaan dari keinginan yang manusiawi, maka tidak ada hubungannya cinta dengan negara, gitu katanya. Kenapa? Cinta akan diletakkan di hal-hal yang berbeda dengan ke negara. Jadi negara ini yang kemudian lahir komunis gitu. Karena untuk berhubungan seks bisa tanpa cinta. Itu karena cinta hubungannya hanya untuk persatuan, saling mencintai negara. Itu kemudian perdebatan yang panjang sekali itu. Dari cinta masalah seks, kemudian cinta berubah jadi mencintai negara. Itu yang kemudian saya suka adalah pembahasan tentang apakah cinta itu berhubungan dengan perkembangan sebuah negara. Apakah cinta dapat dijadikan perekat dari hubungan masyarakat yang kemudian dapat membentuk suatu negara, dapat mendorong perkembangan sebuah negara. Kalau memang tidak, berarti cinta harus ditaruh dalam dunia yang personal, tidak bisa di publik. Sehingga sesuatu yang kalau memang cinta tidak ada hubungannya dengan persoalan itu, ya tidak usah diurus oleh negara. Itu yang perdebatan yang asik menurut saya. Contoh, ini yang perkembangan kalau memang cinta tidak ada kaitannya dengan seks, tidak bisa merekatkan, tidak bisa mengintegrasikan jiwa, tidak bisa mempertemukan antar lawan jenis, cinta itu natural, hidup walaupun sesama jenis, maka negara akan rusak. Pada saat itulah negara harus kemudian menanggalkan cinta di ruang personal, lalu kemudian membuat kebijakan tertentu yang kemudian dapat melanggengkan perkembangan manusia. Jadi tidak usah tentang cinta, tapi tentang perkembangan manusia. Sehingga ada gagasan dari Aristo kemudian yang dikembangkan bahwa seks itu adalah urusan negara. Jadi harus difasilitasi oleh negara dan tidak ada kaitannya dengan cinta. Jadi setiap tentara, setiap warga negara boleh mencintai siapapun termasuk lawan jenis atau siapa. Tetapi dia harus berkembang biak. Maka perkembangbiakan inilah yang kemudian harus dilayani oleh negara. Ini yang kemudian jadi model perkembangbiakan negara-negara komunis. Kayak Hitler. Kan ada orang-orang cantik yang kemudian dibasecamp-kan itu. Baru orang-orang suruh hadir ke sana empret untuk bertelur itu. Itu jadi apa yang asik dibahas di Irving Singer ya, oleh Irving Singer. Ya kayak sekarang, kayak di Indonesia saat ini kalau ngatur cinta kan nggak bisa, maka untuk menekan laju perkembangan rakyat ini di Indonesia ini kemudian nggak urus apakah mereka mau empret kapan, yang penting saya buat program namanya KB, keluarga berencana, keluarga ideal adalah beranak 2. Itu kan sebenarnya perkembangan ide yang awal dulu itu dikembangkan oleh perdebatan antara Plato dan di bukunya Phaedrus itu. Sebenarnya itu. Kan kalau cinta perkembangan biak kan KB aman. KB itu tidak usah diatur, tapi mengatur bagaimana cinta itu menjadi ideal, bisa melihat ke arah masa depan, sehingga empret-empret itu jangan keluarkan di dalam. Misalnya gitu-gitulah. Itu kan itu. Hari ini gara-gara negara tidak bisa bertanggung jawab terhadap cinta, terhadap hubungan seseorang, maka negara kemudian memberikan satu unit pelayanan yang namanya Posyandu untuk menekan, yang dengan programnya KB itu untuk menekan itu kan perdebatan cinta gitu. Tapi kan pas aja kan kalau kemudian pas ke sana gitu. Sedangkan yang saya referensinya itu di Philosophy of Love itu yang hanya mengarah pada beberapa pemikiran Plato. Minta macam Plato gak ada pas
tak paham sekali. Paling nanti ide besarnya bahwa misalkan merger dan transenden itu bahwa sesungguhnya siapa namanya Iring Singer itu tidak sepakat dengan ketika orang mencintai seseorang itu harus menyatu itu kan. Iya. Kan itu di bukunya yang di The Philosophy of Love gitu. Kalau pas sampai ke sana baca belatu, kalau yang sampean cinta tidak harus menyatu itu kan sebenarnya narasinya Plato ketika dia bercerita tentang siapa? Aphrodite ya. Psyche sama Eros kalau nggak salah ya. Aphrodite kayaknya. Itu Aphrodite itu kan cinta lah dia sama siapa ya? Pokoknya itu tentang Homerus lah, pokoknya sejarah Homerus itu. Jadi dia Aphrodite ini jatuh cinta apa kepada Zeus apa gitu ya. Itu tidak kesampaian gitu. Jadi itu dianukan bahwa cinta itu tidak harus memiliki, tidak harus bersatu gitu. Tapi cinta selasa mengagumi keindahan begitu saja. Tapi kalau yang saya pahami ya, bukan pas menyatu, tapi dia tetap mempunyai bagaimana hak individualitasnya gitu. Memang kalau misalkan dua orang mencintai gitu. Nah, ini kalau dalam dalam Islam misalkan, man ahabba syai'an fa abduh gitu. Lah, barang siapa mencintai sesuatu itu budaknya kan. Nah, ketika masalah ini kan seolah-olah ini apa yang menguatkan Singer gitu. Kan Singer kan tidak sepakat dengan penyatuan itu. Artinya dia seseorang mencintai orang yang wedding itulah intinya kan gitu. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu konsep cinta juga ya. Iya. Lah menyatu tapi tetap mempunyai hak individualitasnya gitu. Jadi tidak boleh orang ketika punya anak atau punya istri gitu dengan kecintaannya dia mengatur harus seperti saya gitu. Harus olah-olah dengan saya. Jadi ini kalau Singer ini pendapatnya Singer, cinta kepada Allah itu tidak wahdatul wujud gitu. Kalau misalkan tidak ada penyatuan gitu kalau misalkan dilarikan ke sana. Tapi memang konsepnya Al-Qur'an itu konsepnya Al-Qur'an bukan Irving Singer lah. Konsepnya Al-Qur'an itu. Mbak Anda maksudnya pendapatnya Irving Singer itu selaras lah kan gitu. Irving Singer itu iya bukan menyatu sepakat tapi apa ya? Ya namanya ya tepat wedding ketika dia mendefinisikan wedding itu ya. Bukan menyatu, bersama. Saling membantu gitu. Kan saling melengkapi kan luar biasa ini teori sakinah mawaddah warahmah kalau dalam konsep keluarga. Kesatuan dua individu yang tetap memperoleh hak individualitasnya kan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan pas bahasa ya tak paham ya. Coba aku pelatu seceng lanceng gini aja. Simposium bareng apa nyaman. Gendeng. Harus ada semacam peta apa namanya? Peta konsep, kemudian misalkan Yunani kuno gitu. Kan Irving Singer kan ada 3 pokok, kalau nggak salah itu kan 3 pokok. Pertama dari Plato, dan kemudian perlu kita mungkin menjelaskan
yang bersinggungan dengan Plato itu apa? Tidak hanya merger dan transenden itu kan gitu. Kemudian dengan Nietzsche kan dia juga Nietzsche mempertentangkan dengan itu siapa namanya Pelara tuh cak suka memer deh. Coba beda ada Freud lah itu yang menarik. Kalau di Natural of Love itu yang volume pertama itu sebenarnya Irving Singer mau membahas tentang ontologi cinta sebenarnya. Karena pada era-era itu kan tahu kan dulu kita bahas filsafat Yunani kuno semua ontologi toh. Maka perdebatan yang kemudian diangkat oleh Irving Singer adalah apa itu cinta, apa itu sumber cinta, apa itu objek cinta, ruang lingkup cinta itu sebenarnya di sana sih. Lah itu saya mau mencari itu tak nemu, makanya saya menyimpulkan Kerem itu dan itu masih sampai Plato, cuma takutnya kun nulis banyak pesan lah artinya saya mencari, artinya kan ketika mengkaji sesuatu setidaknya kan ontologinya epistemologinya bagaimana gitu. Ternyata yang didapatkan cuma itu romantisme cinta. Kemudian tetapi itu benar sampean itu gagasan tulisannya kayak cinta itu bukan proses memerger, kalau dari dua orang itu bukan proses memerger, itu kan ruang lingkup cinta maksudnya. Itu merging kan penyesuaian toh. Jadi jadi seorang yang mencintai itu dia sebenarnya tidak ada namanya proses penyesuaian. Cinta itu sumbernya sebenarnya saya suka sama dia bukan karena saya ingin menyesuaikan, tetapi saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena memang sama-sama suka. Walaupun ada kekurangan, ya itu kekurangannya saya yang suka. Itu namanya bukan menyesuaikan saya, sudah begitu. Itu bukan cinta sudah berarti. Itu sampai begitu yang di kamu itu. Ya. Kan Irving Singer itu kan ini kan sumber cinta lah, sekalipun tidak membahas langsung ke bukunya tentang sumber cinta. Irving Singer kan juga menyinggung sikap dan perasaan, bahwa cinta itu bukan perasaan tapi sikap. Nah, perlu dirombak lah, perlu didefinisikan lagi. Sikap itu apa? Nah, masalahnya saya ke contoh nih aja. Saya ke contoh nih apa? Waduh, Inggris dia melarat burung-burungan itu kan. Ketika pada musimnya betina mengusir si jantan, kemudian pada waktunya galak, tremah kan dan itu. Contohnya itu. Iya memang dek. Tapi itu coba dia lebih dalam. Maksudnya cinta itu tidak bisa direkayasa. Cinta itu alami, karakter. Jadi beda karakter. Gini, apa bedanya sikap sama tindakan? Apa bedanya action sama behavior? Kalau action itu bisa direncanakan. Kalau karakter, behavior tidak bisa direncanakan itu. Karena behavior sama action itu dipengaruhi oleh keadaan ruang, keadaan geospasial, geografi, sosial dan segala macam. Itu berpengaruh kepada sikap, behavior, karakter. Makanya cinta bukan sebenarnya